Hello, assalamualaikum. Welcome back to Bukit Biru's channel. Selamat datang, selamat bergabung lagi di channel Bukit Biru. Hari ini kita mau bahas santai lagi simple present tense di video sebelumnya yang masih belum terselesaikan. Sebelum itu, aku mau ingetin kepada semua penonton, semua teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and share video ini ya. Video ini khusus untuk pemula atau anak-anak sekolah yang belajar bahasa Inggris yang masih menjumpai keraguan-keraguan dalam pemahaman simple present tense. Oke, di video sebelumnya kan kita udah bahas verbal sentence. Verbal sentence itu kan kemarin aku bilang ada 2 macam juga kan. Yang pertamanya udah kita bahas, ada yang rumus pertama itu subjeknya, kemudian subjeknya itu kan ada 4, I, you, they, dan we. Kemudian baru verb 1 ditambah dengan adverb of time atau place. Kata adverb of time atau place itu adalah kata keterangan waktu atau tempat. Nah, kemarin kita udah bikin contohnya. Ini seperti yang dilihat, ada they go to school every morning. Mereka pergi ke sekolah setiap pagi. Kemudian ada kalimat negatifnya untuk menyatakan tidak. They do not go to school every morning. Mereka tidak pergi ke sekolah setiap pagi. Yang interrogatifnya dibalik. Do-nya di awal ya. Do they go to school every morning? Apakah mereka pergi ke sekolah setiap pagi? Kalau jawabannya yes berarti yes they do. Kalau jawabannya no berarti yes no they do not. Oke. Nah, ini bedanya cuman ada di kalau kalimat negatifnya itu berarti ada do not ya untuk penanda tidaknya. Kalau di kalimat interrogatif not-nya dihilangkan kemudian letakkan do-nya di awal. Cuman itu aja bedanya. Oke, sekarang mudah-mudahan aja itu aku harap semua teman-teman, adik-adik udah paham ya itu tuh ya. Kemudian ini kita lanjut ke bentuk kalimat yang kedua, karena ini di simple present tense yang verbal ini subjeknya dipisah ya. Dipisah jadi 2 bagian. Yang ini rumus yang kedua, ada subjek ditambah dengan subjeknya itu adalah she, he, it. Berarti she artinya dia untuk perempuan, he artinya dia untuk laki-laki, it itu adalah kata ganti untuk benda. Jadi otomatis ini adalah orangnya cuma satu-satu aja ya. She itu dia perempuan tapi dianya itu satu gitu kan. Satu orang. He-nya itu dia laki-laki juga satu orang gitu kan. It-nya itu juga satu bendanya. Kemudian setelah itu ditambahkan dengan verb 1, ditambah dengan s atau is. Setelah itu baru adverb of place atau time-nya. Ada kata keterangan tempat dan waktu. Nah, pertanyaan yang sering yang bikin bingung biasanya itu di anak-anak murid aku dulu, itu mereka dalam penambahan verb 1 ini. Verb 1 ditambah dengan S atau IS itu kayak mana cara menambahkannya gitu kan. Nah, dia ada beberapa peraturan dalam penambahan verb itu. Sebelum kita masuk ke dalam bentuk kalimat, marilah kita pahami dulu ya bagaimana caranya menentukan apakah kata kerja itu ditambahkan dengan S atau dia ditambahkan dengan IS. Nah, mari kita pahami itu terlebih dahulu supaya nanti pas bikin kalimatnya tidak bingung gitu. Enggak apa sih yang namanya ini bahasa Inggris bukan bahasa ibu kita ya, bukan bahasa kita. Jadi kita emang harus paham pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru, oke? Oke. Nah, ini ada dia peraturan penambahannya S atau IS ya, atau IS pada kata kerja ya. Yang pertama itu, rumus yang pertama itu, kalau kata kerjanya itu yang berakhiran, dia ada yang berakhiran CH, SH, SS, X, dan O ya. Kata kerjanya itu kalau kata kerjanya yang berakhiran CH, SH, SS, X, dan O, maka ditambah kenapa sih ini ditambah IS.
contohnya. Kita kasih contoh ya supaya lebih paham ya. Ini kata kerja ya yang dia bilang ya. Yang berakhiran CH apa contohnya? Teach, mengajar. Ini berakhiran CH di belakangnya ya. Mengajar. Berarti dia kalau subjeknya menggunakan she atau he, berarti dia menjadi apa? Berarti dia menjadi ditambahkan dengan is, berarti dia menjadi teaches, tinggal tambahkan is di belakangnya. Kemudian yang kedua itu ada sh. Sh contohnya kata kerja push, dorong ya. Push, berarti tinggal tambahkan is di belakangnya menjadi pushes. Kemudian kalau misalnya yang berakhiran ss, apa itu yang berakhiran ss? Pass misalnya, melewati, berarti menjadi passes. Kemudian selanjutnya ada x, misalnya fix atau mix bisa juga ya, kita ambil aja fix, berarti jadinya fixes. O itu bisa jadi go, berarti sama dengan, kalau subjeknya she atau he, berarti sama dengan dia dengan goes, pakai is di belakang. Nah, itu adalah peraturan pertama dalam penambahan s atau is pada kata kerja. Kemudian peraturan yang kedua, kalau kata kerjanya yang berakhiran y, ini berakhiran y ya, tapi koma pula berakhiran y, tapi di belakang y itu, belakang huruf y tadi itu ada huruf konsonan. Huruf konsonan itu ada apa? Huruf konsonan adalah huruf selain dari a, i, u, e, o. Berarti huruf b, huruf c, huruf d, dan seterusnya. Berarti itu termasuk kepada huruf konsonan. Maka huruf y tadi itu diganti dengan huruf i, dan ditambahkan is. Nah, ini kalau misalnya kata kerjanya itu kan berakhiran y kan, terus di belakang huruf y itu ada huruf konsonan, maka huruf y-nya diganti dengan huruf i dan ditambahkan dengan is. Apa contohnya? Misalnya study. Nah, study ini kan dia huruf y yang paling belakang. Di belakang huruf y ini kan ada huruf d. Huruf d itu kan huruf konsonan kan. Jadi, kalau subjeknya itu adalah she atau he, atau nama orang, atau George, atau Melanie, atau Dodi, atau Tono, berarti itu kan subjeknya she atau he kan, berarti dia diganti menjadi huruf y-nya itu diganti menjadi i, kemudian ditambahkan dengan is. Nah, seperti itulah dia kalau misalnya subjeknya adalah she atau he. Kemudian peraturan yang ketiga, kalau kata kerja yang berakhiran y dan diawali, nggak usah diawali, sama aja lah kalimatnya kita bikin ya, berakhiran y dan di belakang huruf y itu adalah huruf vokal. Huruf vokal apa itu? A, I, U, E, O. Maka ditambah dengan s. Contohnya, tambah dengan s. Contohnya apa? Contohnya play. Kan ini di belakang huruf y huruf a ya. Berarti kalau misalnya subjeknya she atau he atau it, berarti play tinggal tambah huruf s. Mudah kan? Kemudian peraturan yang keempat, kalau misalnya
di luar di luar peraturan nomor 1 sampai nomor 3 berarti ditambah dengan S. Oke, berarti kalau misalnya di luar peraturan nomor 1 sama nomor 2 berarti tinggal ditambah dengan S. Contohnya drive, mengendarai. Berarti kalau misalnya subjeknya she, he, it, berarti drive menjadi drives. Tambahkan S aja. Atau contoh yang lain misalnya sing, di luar peraturan nomor 1 sampai nomor 3 ya, berarti tinggal ditambahkan dengan S. Jadi sings. Nah, sejauh itu memang agak panjang ya kalau misalnya yang ini. Emang agak panjang dia subjeknya ini dari penambahan S atau IS itu, cuman ini harus kita pelajari supaya kita tahu, supaya nggak bingung, karena nggak semua orang tuh langsung bisa menangkap, nggak semua anak-anak itu mereka dengan mudah paham ya. Makanya di sini aku jelaskan cara langsung menambahkan S atau IS itu. Nah, kita nanti samakan aja contohnya, contoh yang dari subjek contoh dari yang model pertama yang subjeknya Ayu Dewi ini. Kata kerjanya kita pakai kata kerja yang sama, keterangan waktu dan tempatnya kita pakai keterangan waktu dan tempat yang sama. Yang beda itu kan ini di sini kan subjeknya aja yang beda nanti kita bikin. Kan ini subjeknya yang nomor 2 ini harus she, he atau it. Atau Ayu Dewi ini yang bagian yang pertama kan. Kalau untuk yang kedua subjeknya beda. Oke, sekarang kita masuk langsung ke contoh example. Example-nya ya. Example-nya ya, kita bikin ya. Contoh dari kalimatnya lagi. Contoh kalimat. Oke. Ini kita bikin dulu kalimat yang pertama. Kita salin dulu rumus yang di atas itu ke bawah ya, supaya nggak bingung. Oke. Supaya nggak bingung ya. Salin dia dulu ke sini. Nah, ini tadi itu rumus yang kedua kan? Rumus yang kedua pakai subjek she atau it. Nah, kita pilih subjeknya dulu she untuk memudahkan aja, sesuai kita bikin dengan yang ini. She. Berarti setelah she itu kata kerja pertama lagi kan? Kata kerja pertama adalah kita pakai go, samakan aja contohnya dengan yang di atas supaya lebih mudah dipahami. Go itu dia berakhiran O. Kalau dia berakhiran O, berarti itu sesuai dengan peraturan yang pertama. Kalau kata kerja yang berakhiran CH, SH, SSX, dan O, maka ditambah IS. Ini contohnya, goes. Berarti tinggal ditambahkan dengan IS. Berarti she goes to school every morning. Nah, semuanya sama. Yang berbeda hanya subjek. Kata kerjanya juga sama. Nah, setelah itu kita pindahkan dia ke kalimat negatif. Negatif. Berarti di sini she. Tadi di bagian atas ini kalimatnya menggunakan do. Kalau ya sudah subjeknya she, berarti do itu berubah menjadi does. Setelah itu kita tambahkan not. Karena di sini udah ada is-nya di do, berarti go kembali ke bentuk awal. Hilang is-nya karena is-nya udah pindah ke does. Berarti she does not go to school every morning. Nah, oke. Itu perbedaannya ya. Kalau di yang rumus I, you, they, dan we, kita pakai do. Kalau di rumus she, he, it, kita pakai does. Nah, sama kayak yang di depan, yang bagian pertama tadi. Kalau yang awalnya tadi kan pakai do, yang ini pakai does kita di depannya. Does she go to school every morning? Nah, kita bikinlah jawabannya kan, karena dia pertanyaan kan, berarti kalau jawabannya yes, berarti jawabannya yes she does. Kalau jawabannya no, berarti she does not. She does not. Nah, itu adalah penanda kalau kalimatnya jawabannya
iya atau tidak. Jadi perbedaannya itu kalau di rumus yang pertama yang subjeknya I, you, they, dan we, itu kita hanya menggunakan verb satu saja. Tapi kalau misalnya di rumus yang kedua ini she, he, dan it, nah, berarti kita harus menggunakan verb satu ditambah dengan s atau is. Nah, ini kalimat ini dia akan berbeda karena memang dia berbeda subjek. Apalagi nanti kalau untuk bagian she, he, dan it ini kadang-kadang ada diganti dengan nama. Misalnya diganti dengan, kalau she diganti dengan Emily, berarti kita kalau dia diganti dengan nama orang Emily, dia satu orang, berarti itu sama dengan she. Kalau diganti misalnya dengan John goes to school every morning, berarti dia sama dengan he. Jadi nanti jangan bingung, meskipun dia nama orang, meskipun dia pakai she atau he, itu nggak apa-apa, sama aja dia. Pokoknya kan kalau she ini kan kata ganti gitu kan. Kalau misalnya dia nama orang juga, tapi nama orangnya itu banyak. Misalnya ada di sana John, ada Emily, ada apalagi misalnya ada Catherine. Berarti kita memakai rumus yang pertama karena orangnya lebih dari satu. Kalau orangnya udah lebih dari satu, kita pakai rumus yang menggunakan verb satu saja. Kalau orangnya hanya satu, kita harus menggunakan rumusnya verb satu ditambah dengan s atau is. Oke? Mudah-mudahan di antara yang dua rumus ini teman-teman semuanya paham perbedaannya yang mana, paham gimana membedakan. Kalau subjeknya she, it, berarti kita harus menggunakan verb satu ditambah dengan s atau is. Kalau dia hanya I, you, they, dan we, berarti kita hanya menggunakan verb satu kata kerjanya. Oke? Untuk hari ini sekian situ dulu. Ini kalau misalnya untuk jadi panduan bisa tonton berkali-kali atau mungkin bisa di screenshot juga. Sekaligus juga aku mau ngingetin lagi yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu channel ini. Yang belum like silakan di like, komen, dan share lebih bagus supaya lebih bisa bermanfaat untuk para pemula-pemula lainnya atau untuk anak-anak kita yang masih di bangku SMP yang mau mulai belajar bahasa Inggris, supaya di share-share terus agar video ini bermanfaat. Oke, supaya aku juga bisa lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. I think that's all for today. I hope you understand with simple present tense yang bagian verbal ini. Mudah-mudahan in the next video I can explain, aku bisa menjelaskan tentang nominal sentence lagi ya. I think that's all for today. Thank you very much and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.